Shalom. Baik, kita akan baca Alkitab kita bersama pagi ini dalam rangka kita memperingati kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Saudara sedang jemaat Tuhan yang terkasih di rumah di mana saja saudara berada pada pagi hari ini. Kita bersyukur menjadi orang percaya. Kita bersyukur menjadi umat Tuhan. Kita bersyukur menjadi anak Tuhan. Oleh karena Tuhan kita tidak hanya menjadikan kita di dunia ini, tetapi Tuhan tidak juga membiarkan kita. Dia selalu dan senantiasa menyertai kita. Dan sampai pada pagi hari ini, dalam situasi seperti ini pun kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita tahu ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sidang jemaat yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayatnya. Injil Matius pasal 27, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-45 sampai ayat 50. Dan perenungan kita pada pagi hari ini pada ayat yang ke-46 secara khusus. Baiklah, kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45 sampai ayat 50. Dengan perikop Yesus mati. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkannya, serta melaksanakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan tentang kematian Tuhan Yesus, tentang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kalimat yang akan kita renungkan adalah di dalam ayat yang ke-46, yakni Yesus bersuara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati pada abad pertama Masehi, sekitar tahun 30 sampai 33 tahun sesuai dengan perjalanan kehidupan Kristus di dunia. Dan menurut penanggalan Yahudi, Yesus mati pada tanggal 14 Nisan. Kalau sekarang antara bulan Maret sampai bulan April, menjelang beberapa saat sebelum perayaan Paskah orang Yahudi dilakukan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita baca pada pagi hari ini perkataan Eli, Eli lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib sebelum ia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Yesus mengucapkan kalimat ini ya ketika dia berada dalam tekanan yang sangat besar. Ya, kalau dalam istilah kedokteran itu ada istilah hemohidrosis, ya, hemotohidrosis. Itu artinya seseorang yang dalam situasi yang sangat ketakutan, ya, dia mengalami depresi atau stres yang sangat tinggi menjelang kematian. Dan biasanya orang dalam situasi seperti ini itu hanya ada 2 pilihan, yaitu mau lawan atau lari.
Nah, Yesus tidak bisa melakukan dua hal ini, yaitu dia melawan atau dia berlari dari kenyataan itu. Sehingga Yesus terus menghadapi, dan akhirnya Alkitab mencatat bahwa Yesus dari tubuhnya itu, peluhnya itu keluar menjadi darah. Ya, hematohidrosis, ya, itu artinya tekanan, stres yang sangat tinggi sehingga membuat pembuluh darah itu pecah akhirnya. Nah, saudara bayangkan betapa sakitnya, ya, hal yang dialami oleh Yesus. Sebelum dia mengalami pembuluh darahnya, yaitu waktu dia berada di taman Getsemani ketika dia berdoa. Lalu sesudah itu ketika dia datang dalam menghadapi siksaan, dia disorong dari Herodes, dari Pilatus ke Herodes, kemudian dari Herodes ke Pilatus lagi. Sama-sama keduanya tidak menemukan kesalahan pada Yesus, dan kemudian mereka serahkan itu kepada orang banyak atau kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi dengan tanpa salah mereka katakan, salibkan Yesus dan bebaskan Barabas. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ikuti drama penyiksaan Kristus dari yang dibuat oleh Mel Gibson dalam The Passion of the Christ, kita baca di sana itu ada satu diceritakan dengan sangat jelas. Dan ketika film ini lagi on di bioskop, maka menelan jutaan orang di dunia untuk menyaksikan. Dan setiap orang yang menyaksikan acara atau film ini, mereka menitikkan air mata. Bahkan ada yang menangis terkisah-kisah, karena apa yang digambarkan atau dilukiskan oleh Mel Gibson ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Yesus orang Yahudi, dia disiksa atau diadili orang-orang Romawi. Nah, orang Romawi itu mereka punya cara menyiksa orang itu jauh sekali berbeda. Mereka menekan orang. Jadi ada dua macam siksaan atau dua macam cambukan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Romawi. Yaitu yang pertama untuk orang Romawi sendiri. Kalau untuk orang Romawi, mereka cukup memakai tongkat dan ranting pohon untuk memukul sang korban itu. Sedangkan untuk orang-orang yang non Romawi atau termasuk juga orang Yahudi atau Yesus ini, maka mereka memperlakukan dengan sangat-sangat ganas. Sejarah juga kalau kita baca di ensiklopedia itu diceritakan bahwa tongkat atau kayu yang dipakai untuk memukul Yesus itu karena dia non Romawi, maka dia orang menggunakan besi atau kayu yang di ujungnya itu diikatkan ada 3 tali panjang, ya, dan di ujung-ujung tali itu ada semacam timah atau pemberat itu, dan itu bentuknya bergerigi. Jadi 3. Makanya menurut Ulangan pasal 25 ayat 3 dikatakan bahwa mereka tidak boleh menyiksa orang sampai 40 kali. Sehingga menurut para ahli sejarah, arkeologi, ahli Alkitab, mereka menggambarkan bahwa ketika ada 3 itu di ujungnya diletakkan ketika mau dicambuk itu ada 3, dan itu cambukannya dilakukan selamanya 13 kali. Sehingga jumlahnya menjadi 39 kali, tidak sampai 40, 39 kali. Sebab orang Israel itu melakukan Taurat itu dengan sangat ketat, sangat teliti sekali, sehingga tidak boleh lebih. Mereka buat hanya 39 kali. Nah, saudara bayangkan itu 3 itu untuk di depan, mereka tarik di depan, lalu 3 lagi itu di bahu kiri dan bahu kanan. Dan setiap kali mereka menikam Yesus, setiap kali mereka mencambuk Yesus, itu mereka tarik, dan tarikan itu seperti mata kail, dan itu membuat tubuh Yesus menjadi robek. Dan ini sangat-sangat mengerikan. Kalau kita cerita, saudara, tidak akan berakhir. Cerita mengenai penderitaan Kristus ini ketika dia mengalami hematohidrosis tadi saya bilang, itu seharusnya kalau Yesus itu bukan siapa-siapa, maka pasti dia sudah lari. Karena ini sangat-sangat mengerikan, saudara. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak buat apa. Alkitab mencatat dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dalam ayatnya yang ke-46 berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kalimat ini, ya, ada 7 perkataan Yesus ucapkan di kayu salib, dan ada 1 perkataan yang Yesus ucapkan ini sering menjadi pertanyaan. Khususnya bagi orang-orang skeptis atau orang-orang yang tidak percaya Yesus, tidak percaya ketuhanan Yesus, atau orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Seringkali mereka pakai ini sebagai alat untuk
menjerat banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus untuk tinggalkan Tuhan. Ya, pertanyaan mereka, ya, isi pertanyaan mereka adalah, bila Yesus Kristus itu Tuhan, mengapa ia berseru Eli, Eli lama sabatani? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa ia berseru Eli, Eli lama sabatani? Dan pertanyaan yang berikut adalah, jika Yesus itu Tuhan, kepada Tuhan mana lagi ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekali lagi. Dan kalau dia itu Tuhan, kepada Tuhan manakah ia berseru Eloi, Eloi lama sabatani? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan akal. Pertanyaan ini saudara tidak bisa semata-mata dijawab dengan akal, karena firman Tuhan itu tidak ada di akal. Firman Tuhan itu ada di hati dan ada di mulut. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang buat saudara bahwa apa yang dipertanyakan oleh orang-orang skeptis seperti ini, itu bukan hanya terjadi pada hari ini. Saudara baca dalam ayat selanjutnya, dalam ayatnya yang ke-40, ayat yang ke-47 dikatakan demikian. Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ dan berkata, ia memanggil Elia. Mereka kira apa yang diucapkan oleh Yesus itu dia memanggil Elia, ya. Sehingga Alkitab berkata dalam ayat yang ke-48, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Mereka mengira bahwa Yesus memanggil Elia datang untuk ambil air dan beri minum Yesus. Tetapi orang lain berkata dalam ayat yang terakhir, ayat yang berikut, dikatakan apa? Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Jadi pertanyaan-pertanyaan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, ini sering kali dipertanyakan, dan sekali lagi bukan baru hari ini, tetapi pertanyaan itu selalu dipertanyakan bahkan sejak awal ketika orang-orang itu menyaksikan langsung peristiwa atau ketika Yesus menyebut Eli, Eli lama sabatani. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apa yang Yesus serukan pada pagi hari ini, ya. Ini soal kristologi atau soal kealahan dan kemanusiaan Tuhan Yesus, ya. Soal apa? Soal kristologi atau soal kealahan dan kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus, ya. Soal kealahan Yesus Kristus, saudara, memang selalu menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Orang berkata Yesus adalah Tuhan dan sekaligus manusia. It is impossible. Itu tidak mungkin. Kenapa saudara? Yang suci sekaligus yang menjadi yang berdosa karena menanggung dosa. Ini sulit dimengerti dan tidak dapat dipikirkan oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Ini pertama diterima dengan iman. Dan yang kedua, percaya bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus itu adalah perkataan yang benar. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengar baik, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang suci, adalah Allah yang benar. Itu adalah benar sepenuhnya. Dengar baik, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah yang suci, itu adalah benar sepenuhnya. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Akulah jalan. Yesus adalah jalan yang menuntun kita, yang membawa kita, yang membuat kita bisa bertemu dengan Bapa di surga. Akulah kebenaran, karena kita adalah orang-orang berdosa, dan oleh Yesuslah orang benar membenarkan kita, menjadikan kita sebagai orang-orang benar. Kehidupan, Dia menyediakan segala sesuatu buat kita, saudara. Karena di dalam Yesus ada harapan, di dalam Yesus ada segala-galanya. Karena Yesus adalah kehidupan yang sejati, Yesus adalah kehidupan kekal. Karena itu saudara, jangan saudara ragukan ketuhanan Yesus. Lalu pertanyaan, bagaimana soal teriakan Yesus di kayu salib, Eli, Eli, lama sabatani? Ya, bagaimana dengan pertanyaan Yesus bertanya? Yesus berkata, Eli,
dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau benar dia Tuhan, kenapa dia berseru Eli, Eli lama sabatan? Saudara dengar baik, betul sekali Yesus Kristus berteriak karena Bapa memalingkan wajahnya, karena Yesus berlumuran dosa manusia yang ditebusnya. Yesus berteriak Eloi Eloi lama sabachthani bukan karena dia takut akan kematian, karena Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Yesus berteriak Eloi Eloi lama sabachthani bukan karena dia takut akan kematian, karena dia sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari ada di dalam kubur. Jadi kematian tidak menjadi soal bagi Yesus, karena Yesus adalah sumber kehidupan. Tetapi jeritan itu memang karena keterpisahannya dengan Bapaknya. Yesus terpisah. Alkitab menyaksikan. Yuk kita baca dulu bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Saya bacakan buat kita sekalian. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 itu dijelaskan dengan sangat jelas di sana. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga berkata, sebab yang sangat penting ialah, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Alkitab sendiri menyaksikan bahwa Kristus mati untuk dosa kita. Allah memalingkan wajahnya karena Allah yang suci tidak bisa melihat dosa. Memang betul Allah mengasihi orang berdosa, tapi Allah sangat tidak suka akan dosa. Karena itu Yesus menjadi terkutuk karena dosa-dosa kita. Seperti ada tertulis dalam Galatia 3 ayatnya yang ketiga berkata, Kristus telah menebus dan kita dari kutuk, dari hukum Taurat, dan menjadi jalan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, ya, Alkitab mencatat bahwa Allah memalingkan wajahnya. Lalu bagaimana memahami bahwa Yesus Kristus pada hakikatnya yang benar, suci, tetapi jadi orang berdosa, saudara? Bagaimana kita memahami? Dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 berkata demikian. Kita baca bersama-sama. Ibrani 4 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita punya imam besar ini bukan imam besar yang duduk terus di singgasana, bukan terus tinggal enak-enak di surga sana, bukan terus tidak menderita, saudara, tapi dia datang ke dalam dunia dan mengalami kelemahan-kelemahan kita. Dia dicobai, ya, dia digoda, tetapi dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Beda dengan kita manusia, sekali coba kita akan jatuh. Nah saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, itu artinya sama, bahwa dia mengalami pencobaan sama dengan kita, tetapi dia tetap Allah yang hidup. Jadi karena tidak sekalipun ketika Yesus di kayu salib, saudara baik, tidak sekalipun ia berbuat dosa, maka ia disebut sebagai sang penebus dosa atau sang juru selamat kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia menjadi penebus dosa. Nah pertanyaanlah, ketika di atas kayu salib, apakah dia berdosa? Ketika dia di atas kayu salib, apakah dia berdosa sehingga Allah tinggalkan dia? Saudara, jika ya, bukanlah ini berlawan dengan hakikatnya yang suci, yang benar. Tetapi jawabannya, ketika Yesus mati di atas kayu salib, ia tidak berdosa. Yesus sama sekali tidak berdosa, termasuk ketika dia berada di atas kayu salib. Alkitab berkata dia menjadi dosa karena menanggung dosa kita. Jadi bukan dosa yang masuk ke dalam dirinya dan merasuk hakikatnya, bukan karena ia Allah memalingkan wajahnya, bukan karena ia disalibkan lalu dosa itu terus ada masuk di dalam dirinya, tetapi dia hanya menanggung dosa.
Dia tanggung dosa kita. Saudara, saya kasih contoh, misalnya saudara punya anak melakukan satu kesalahan, katakanlah mencuri sesuatu di rumah tetangga. Lalu ketika lurah atau RT panggil dan saudara orang tua yang pergi, lalu saudara bayar sesuatu, saudara tanggung sesuatu, saudara bertanggung jawab atas perbuatan anak saudara. Nah saudara, saya mau tanya, apakah pada waktu itu saudara disebut sebagai orang jahat? Apakah saudara menjadi anak itu benaran? Tidak saudara. Saudara hanya menanggung. Jadi sebagai bapak, sebagai orang tua, itu tetap ada dalam diri saudara. Saudara tidak akan berubah. Nah seperti itulah Yesus. Ketika dia menanggung dosa kita, dia pikul dosa kita, dia hanya bertanggung jawab atas dosa kita. Kesucian, kekudusan ketika dia disalibkan itu tetap ada, karena dia adalah Allah. Jadi dia menanggung dosa kita, dia bertanggung jawab. Misalnya kalau saya seseorang buat salah, lalu saya yang minta supaya masuk ke penjara, apakah saya jadi orang jahat? Apakah ketika saya dipenjarakan itu saya sebagai orang jahat? Tidak saudara. Saya tetap orang baik, saya bukan penjahat. Tetapi karena dosa seseorang itulah, maka saya menanggung. Nah saudara terkasih dalam ini intinya. Manusia memang tidak tahu diri. Pada waktu pemandangan di kayu salib itu menggambarkan satu kengerian yang luar biasa, saudara. Di mana seharusnya mereka sadar bahwa akibat dosa mereka Yesus disalibkan, tetapi justru mereka yang berteriak salibkan, salibkan. Biasanya menurut hari raya orang Yahudi, tiap hari raya itu ada satu orang yang mesti dibebaskan. Dan Pilatus mengatakan bahwa silakan kamu pilih, siapa yang boleh kamu bebaskan di antara 3-4 orang yang ada di sini. Ada penjahat, ada penyamun di sampingnya, kemudian ada 3 orang, ada penyamun, ada Yesus. Silakan kamu mau bebaskan yang mana? Dan mereka berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Kristus. Betapa mengerikan. Belum lagi saudara, ditambah dengan alam tiba-tiba mendadak gelap gulita. Semua mencerminkan kejahatan manusia dan sekaligus murka Allah atasnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus rela menanggung semuanya dalam hakikat yang benar. Jadi ketika ia berteriak Eloi Eloi lama sabatani, dia adalah tetap Allah 100%. Tetapi pada saat itu dia juga menjadi manusia yang sama seperti saudara, merasakan. Yesus menanggung semua. Dia mengampuni manusia yang menyalibkannya, yang berteriak selamat, yang berteriak biarkan dia disalibkan. Pada waktu itu saudara, tidak tega-teganya orang penyamun yang di samping juga ikut saudara, ikut mau menghina Tuhan Yesus. Tetapi yang di sebelahnya memberikan penguatan kepada Yesus, sehingga Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku di Taman Firdaus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus dihukum bukan dengan aturan orang Yahudi, tapi dengan orang Romawi. Karena itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Mereka tidak lagi mengikuti aturan-aturan orang Yahudi, dan cara penyiksaan mereka itu seperti tadi saya katakan sangat brutal. Hukuman cambuk pada orang Yahudi, orang Romawi adalah hukuman yang sangat berat, saudara. Dan itu biasa dilakukan untuk para penjahat. Tetapi kali ini dilakukan untuk Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia datang ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan saya dan saudara. Nah, hukuman yang diberikan oleh Yesus itu sangat berat. Penyiksaan yang diberikan kepada Yesus itu sangat berat. Karena itu ketika dia ada di atas kayu salib, dia berteriak Eloi Eloi lama sabatani. Dia berteriak, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Satu bukti bahwa memang Allah benar-benar meninggalkan dia, tetapi dia sedang menanggung penderitaan dosa, sakit, penyakit, kutuk yang saudara dan saya miliki. Karena setiap orang yang berbuat dosa itu berakibatkan maut. Karena itu Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Setiap cambukan yang kena di tubuh Yesus itu adalah dosa saudara, karena dosa saudara dan saya. Karena itu pada pagi hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ambil keputusan dengan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia telah datang dari surga, dia rela datang ke dalam dunia, dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk saudara dan saya. Dia seperti penjahat. Yesaya 53 ayat yang kelima berkata, mukanya rupanya pun tidak lagi dikenal. Rupanya tidak dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan
menentukan keselamatan bagi kita ditimpahkan ke atas dia. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa pun jumlah cambukan yang diberikan kepada Yesus, lebih atau kurang, itu bukan masalah. Itu bukan hal yang penting, saudara. Tetapi hal yang terpenting adalah dia mengalami untuk menanggung dosa saudara dan saya. Dia mengalami pemberontakan, dia mengalami kutukan, dia mengalami sakit. Itu semua karena dosa kita. Karena itu pada pagi hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika engkau merenungkan sabda Tuhan, di hari Jumat Agung ini, saudara katakan kepada Tuhan, Bapa, saya mau ambil keputusan untuk mengikuti engkau. Karena engkau telah mengorbankan seluruh hidupmu demi dosa-dosa saya. Dan karena itu saya percaya, saya diselamatkan oleh karena saya percaya kepada namamu, Yesus, nama di atas segala nama. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Apakah saudara ya mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada hari ini? Keputusan ada di tangan saudara. Saya percaya saudara sedang digerakkan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Ambil sikap, ambil keputusan, ikut Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, Yesus sendiri sudah mengalami tantangan. Yesus bahkan mati di kayu salib. Tidak usah takut dengan tantangan. Percaya Tuhan memberi, ketika engkau mengalami tantangan, Tuhan akan memberi kekuatan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati saudara.